sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Boku no Hero Academia chapter 286 sudah dirilis, dan kali ini membuat admin sampai excited membuat konten review kali ini. Karena chapter kali ini kita ditampilkan Deku yang mengamuk, kemunculan sang All For One, dan kemunculan pendahulu One For All yang datang membantu Deku, serta masih banyak lagi. Untuk itu, konten kali ini admin akan mereview chapter 286 dan berteori sedikit serta menyampaikan kemungkinan yang sebenarnya terjadi pada chapter kali ini. Maka dari itu, sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah nasib Bakugo. Di chapter yang lalu, kita diperlihatkan kejadian emosional di mana Bakugo melindungi Deku yang hampir saja terkena serangan quirk dari Shigaraki yang dikendalikan oleh All For One. Dan sempat membuat fans berpikir, Horikoshi bangsat. Namun kalian jangan kecewa dulu karena sepertinya Bakugo masih aman dan cuma sedikit muntah darah. Dan tahukah kalian, ternyata quirk yang dipakai oleh Shigaraki adalah Forced Activation Quirk, yaitu quirk yang bisa membuat penggunanya dapat mengaktifkan quirk korban yang disentuhnya secara paksa, dan juga dapat menarik tubuh korbannya. Quirk ini pertama kali diperlihatkan oleh All For One pada insiden Kamino, dan juga difungsikan untuk mengaktifkan quirk Kurogiri dan juga Magnet secara paksa. Ini menjadi pertanyaan lagi, apa tujuan Shigaraki yang dalam kontrol All For One ini malah mengaktifkan quirk yang kedengarannya malah bermanfaat? Kita tidak tahu pastinya. Kedua adalah Soto yang memakai jurus Endeavor. Setelah Bakugo dan Endeavor tumbang, Deku malah bingung dan tidak melakukan apa-apa melihat Bakugo yang tumbang. Namun untungnya ada Soto yang segera menangkap Bakugo yang jatuh setelah diserang oleh Shigaraki. Dan uniknya di sini Soto terlihat memakai keahlian Endeavor yang terbang dengan api miliknya. Ini seakan menjadi petunjuk baru yang jika admin berteori, kemungkinan Soto bakal menggunakan beberapa jurus andalan milik Endeavor di kemudian hari. Mengingat Soto memiliki quirk yang sama dengan Endeavor, dan mungkin akan ada sedikit modifikasi karena Soto memiliki quirk es di sisi kanan yang berbeda 180 derajat dengan quirk api di sisi kirinya. Admin berharap di kemudian hari Soto bakal lebih badass ketimbang Deku dan Bakugo. Berhubung juga sampai saat ini, Soto terlihat tidak memiliki peran yang cukup banyak. Ketiga adalah Deku yang mengamuk tak terkendali. Setelah Shigaraki yang dalam kendali All For One mengintimidasi Deku dengan perkataan bahwa pertarungan kali ini tidak berguna, terlebih lagi yang dimaksud adalah pengorbanan Bakugo yang dianggap sia-sia oleh All For One, Deku langsung saja terprovokasi dengan ucapan tersebut. Tanpa pikir panjang, Deku langsung mengamuk dan tak terkendali dan segera menendang Shigaraki. Tampilan Deku sangat menyeramkan di sini. Seakan Deku sudah dikuasai oleh emosinya dan tak ada cara lain agar dia dapat kembali menenangkan dirinya. Entah ini wujud Deku dalam bentuk apa, tapi wujud ini mengingatkan admin pada Haki Nomu. Emosi Deku sepertinya semakin menjadi-jadi ketika dia mengingat suatu peringatan bahwa kekuatannya bakal bertindak semakin gila jika saja Deku tidak mengendalikan emosinya. Dan Deku diharapkan agar tetap mengendalikan emosinya saat sedang marah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Deku sepertinya bersikap bodoh amat dengan peringatan dan akhirnya kekuatan Deku juga ikut menggila. Keempat adalah kemunculan All For One. Sempat di beberapa kesempatan kita melihat Shigaraki dikendalikan oleh All For One, dan di chapter kemarin juga lagi-lagi Shigaraki dikendalikan tubuhnya oleh All For One, sehingga kita menganggap bahwa akhirnya Shigaraki resmi tubuhnya telah diambil alih oleh All For One. Dan akhirnya di chapter kali ini kita ditunjukkan suatu momen yang memperlihatkan wajah Shigaraki terbelah dan dalam tubuh Shigaraki Tomura ternyata ada All For One yang bersembunyi dan tersenyum kampret. Ini serius, dalam tubuh Shigaraki ada All For One. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa baca dulu manganya. Horikoshi kali ini sangat-sangat menunjukkan sisi horor dari karakter buatannya dan bagi admin pribadi, ini cukup horor. Kelima adalah situasi Gigantomachia yang tidak kalah gila. Setelah kita disibukkan dengan melihat aksi pertarungan Deku versus Shigaraki, kita akhirnya diperlihatkan mengenai Gigantomachia yang juga tidak kalah gila dengan Shigaraki. Gigantomachia saat ini mengamburadulkan seisi kota dan membuat gedung yang dilewatinya terhempas dengan mudahnya. Beberapa hero dan juga pro hero sedang berupaya mengevakuasi warga setelah mereka mendengar kabar bahwa Gigantomachia menuju ke arah mereka. Dan diperlihatkan ada Idatenya, Asuisuyu, Koda, Manga, Nejire, dan juga Uraraka yang berupaya untuk menyelamatkan warga. Admin langsung kepikiran suatu kemungkinan yang bisa saja dapat membuat Gigantomachia kembali takluk atau setidaknya menghambat pergerakannya. Kita di sini ditampilkan Uraraka, Manga, dan Koda. Keempat orang ini admin mengasumsikan bisa membuat repot Gigantomachia dengan cara satu, Nejire Hado dapat memakai quirknya yang adalah Wave Motion, sehingga dapat membuat Gigantomachia dapat tumbang. Alasan admin berpendapat seperti ini adalah karena Nejire pernah mengalahkan dua villain besar sekaligus dengan quirknya. Kedua adalah Manga Fukidashi yang bisa saja dapat memakai quirknya yang berupa onomatopeia sehingga dapat menghadang Gigantomachia. Perlu kalian sadari bahwa quirk Manga Fukidashi sebenarnya cukup untuk merusak beberapa gedung sehingga admin berteori seperti demikian. Ketiga adalah Koji Koda yang bisa membuat Gigantomachia tunduk kepada perkataannya. Koji memang mampu untuk mengendalikan dan berbicara dengan hewan apapun tanpa terkecuali, namun tidak dengan manusia. Admin berpikir seperti ini karena mengira mungkin dengan quirk Koji Koda dapat menundukkan Gigantomachia yang lagaknya seperti hewan buas. Dan tahukah kalian bahwa tidak ada konfirmasi sama sekali bahwa Gigantomachia adalah manusia? Siapa tahu Gigantomachia adalah makhluk buatan, sehingga kemungkinan Koda dapat bisa mengendalikan Gigantomachia. Tapi anggapan ini sangat kecil potensinya. Dan keempat adalah Uraraka.
Admin berteori bisa saja Uraraka membuat Gigantomachia melayang di udara, sehingga bisa saja sedikit menghambat pergerakannya. Mengingat Uraraka mampu untuk menghilangkan kemampuan gravitasi suatu benda seberat apapun. Terlepas dari itu semua, itu hanyalah teori ngawur dari admin pribadi. Keenam adalah Deku dan Shigaraki yang berada di dimensi yang sama. Sesaat setelah Shigaraki menyentuh tubuh Deku dan mengatakan bahwa All For One telah menjadi miliknya, kemudian lokasi berpindah ke dunia alam bawah sadar saat Deku melihat beberapa pengguna One For All terdahulu. Dan uniknya dalam dunia ini ada All For One dan Shigaraki. Kalau All For One memang dari dulu sudah muncul, akan tetapi kali ini ada Shigaraki. Dalam alam bawah sadar ini, Deku sedang melihat cekcok antara All For One yang berusaha mengambil tubuh Shigaraki, dan juga Shigaraki yang tak mau tubuhnya diambil alih oleh All For One. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya All For One dan Shigaraki memiliki tujuan yang berseberangan dan sepertinya tidak saling menguntungkan satu sama lain. Sehingga mungkin saja kedepannya kita diperlihatkan perselisihan antara Shigaraki dan All For One. Dan yang terakhir adalah Deku yang didatangi oleh Nana Shimura. Sebelumnya tampilan Deku di dunia alam bawah sadar ini sudah berubah. Dari yang sebelumnya hanya mata dan tangan, kemudian ditampilkan dalam wujud mata, kedua tangan, badan, dan juga lutut. Ini mengindikasikan bahwa setiap perkembangan One For All, Deku akan membuat dirinya dapat memiliki bentuk tubuh yang makin sempurna. Singkatnya, Nana Shimura akhirnya muncul dengan membuat Deku berunduk agar tidak ikut campur dalam perselisihan Shigaraki dan All For One. Nana Shimura mengatakan ke Deku bahwa tubuhnya masih belum bisa bergerak dalam dunia ini, sehingga sepertinya Nana Shimura berusaha untuk membuat Deku tidak ikut campur dalam urusan lain. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Di sini Nana Shimura mengatakan ke Deku bahwa mereka akan melakukan sesuatu soal ini. Apa kira-kira sesuatu yang akan terjadi ke depannya? Apakah pendahuluan For All bakal menyelamatkan Deku? Atau akan ada sesuatu yang lebih menakjubkan lagi ke depannya? Terlepas dari itu semua, yang admin sampaikan tadi hanyalah anggapan admin pribadi dan juga teori yang sama sekali belum bisa dibuktikan. Untuk itu, admin membuka diskusi seluas-luasnya di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.